Jika kalian suka pada video ini, jangan lupa subscribe, nyalakan notifikasi, like, comment, dan share. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini gue mau bahas tentang bagian dari perkoplingan mesin Tornado GS. Kita mulai dari cara nyusunnya aja ya. Gue pengen bahas cara nyusunnya, sama gimana caranya masang tanpa tracker. Bongkar pasang tanpa tracker. Oke. Nah, untuk sebelumnya gue sedikit pengen bahas di motor ini, di motor Tornado GS ini itu umum banget ditemuin gejala slip coupling ya. Nah, itu terjadi pada bagian part ini. Itu yang paling parah, itu di bagian part ini. Karena apa? Karena dari pabrikannya Suzuki Tornado GS ini masih menggunakan plat diafragma. Oke. Plat diafragma ini pasti ada ukur tekannya. Jadi karena motor ini kita hitung aja deh dari tahun, misalkan ya ini mesin ini aja, dari mesin ini, motor ini dilahirkan tahun 1996 diproduksinya gitu ya. Nah, kita lihat di sini. Nah, ini kan dari tahun segitu sampai tahun sekarang ini kan ya lama banget ya part ini itu digunain. Nah, ini udah terjadi celah atau keausan ya. Berapa mili ini, ataupun 00, berapa mili gitu. Gua nggak ada sigmat. Ya misalnya kita hitung aja lah 1 mili gitu ya. Nah, ini terjadi keausan, dan seharusnya dari awal pabrikan di sini itu ada pori-pori ya, ada pori-porinya. Nah, ini lihat, ini terjadi keausan di sini, pori-porinya habis. Oke, paham ya? Nah, gejala slip dari kopling itu, satu memang dari ini, dari tekanan yang udah mulai mengurang. Nah, yang paling parahnya itu kita temuin di sini. Lihat ini perbedaannya. Ini terjadi gejala slip parah sampai dia bener-bener gosong kayak gini. Ya, lihat warnanya, beda banget kan? Nah, ini menandakan bahwa motor ini slip parah. Ya, kalau bagi gue sih Tornado itu udah nggak aneh slip parah itu. Soalnya beda sama pendatang-pendatang barunya yang udah ngegunain di bagian blok koplingnya itu dia dibaut kayak motor-motor bebek pendatang gitu ya. Banyak lah mungkin kalian nemuin. Banyak cara sih untuk menanggulangi slip itu. Yang paling kita cari dulu ya, tanpa modal. Ada yang diginiin. Oke, ada yang dibor, ada yang dikasih garis-garis pakai gerinda di sekelilingnya atas bawah. Ya. Kalau ada yang bilang nanti, "Bang, itu nanti kok kampas koplingnya cepat habis." Ya, kalau menurut gue sih ya, dari motor yang gue pakai di mesin satu lagi itu malah enak. Tapi dalam artian ya, ini kalian tuh harus baru. Karena ada ya yang pasang kampas kopling baru tapi masih terjadi slip. Ya mau gimana lagi? Emang kita lihat aja dari sini. Kita pakai logika aja lah. Di sini itu di pabriknya aja dibikin pori-pori. Ya kan? Di pabrikannya loh. Bukan dari akal-akalan mekanik ya. Oke? Ya berarti emang harus ya seperti itu. Ada pori-pori di situ. Nah, ini akal-akalan mekanik tuh ada yang kayak gini. Ada yang digaris-garis pakai gerinda. Ya kita akal-akalan aja gitu. Bisa juga bekasnya ini dipakai lagi,
Tapi lebih baik sih langsung diganti ke yang baru. Oke? Merek apapun itu terserah kalian. Tapi gue nyaranin sih, pokoknya kalian cari yang kanvas koplingnya itu dari bahan ininya ini nih, kanvasnya sesuai sama yang original. Tuh ya. Emang gue paham lah kalau part SGP itu gila-gilaan harganya. Apalagi di mana motor 2 tak ini lagi melonjak harganya. Oke, langsung ke pembahasan aja ya. Kita pasang, gimana caranya pasang tanpa tracker. Nah, susunannya dulu ya. Ini pertama kayak gini. Ya, ini ada di bagian paling bawah. Nah, kita cari ini yang paling panjang kayak gini. Oke, ini ada 2 bentuk kayak gini, tapi yang satunya itu pendek. Nah, di sini juga ada perbedaan sih. Di sini ada titik-titiknya dan di sini enggak. Entah ini udah ganti atau belum ya. Kayaknya sih kayaknya udah enggak original gitu. Jadi ini di sini pertama. Nah, untuk yang kedua kita cari bentuk yang kayak gini, yang pendek ya. Ada yang pendek, ada yang panjang tuh. Kita pakai yang pendek dulu. Di sini. Oke. Nah, jadi seperti ini. Pokoknya selalu cara kerja kopling itu ya, susunannya. Plat, kanvas, plat, kanvas. Dan bang, kok itu kanvas lagi? Nah, di sini ada plat. Nah, baru di sini plat. Masuk ini ke sini ya. Bukan begini. Tapi begini. Kalau menurut gue sih ya, lebih bagus. Ini kan ada inian cembung nih, kayak cembung dan ini rata. Yang cembung itu di bawah. Ya ini mah terserah, bebas lah. Mau ngikutin mau enggak, pokoknya gue biasa pasang begini. Oke. Nah, terus dikasih yang paling panjang. Paling panjang ini di paling atas begini. Nah, oke. Begini dia. Ini udah clear. Nah, oke, di sini kan berhubung kita mau pakai yang supaya coba-coba aja dulu ya, yang anti slip. Ini kita pakai yang ini, yang udah dibor ya. Nah, ini harus bisa muter begini. Oke, paham ya? Nah, next kita pilih yang kayak tadi lagi. Yang ini yang pertama. Oke. Ini kan plat. Ini kanvas. Ini plat lagi. Nah, baru kita taruh ini. Dia nggak ada lekukan. Langsung lurus ya. Nah, kita pasang begini. Oke. Baru di sini kita taruh plat. Oke, seperti biasa ya, gue biasa masang yang cembung di bawah. Oke. Gini. Jadi di sini itu di bawah intinya ada 1, 2, 3, 4. Dia di bawah ada 4 susunan. Ada 4 susunan. 1, 2, 3, 4. Di atas ada 4 susunan juga. 1, 2, 3, 4. Terakhir pendek. Lengkungannya pendek. Masuk ke celah-celah sini juga. Oke, ingat ya, selalu pasti kanvas pelat gitu susunannya. Nah, ini udah clear. Terus di sini ada plat tebal kayak gini. Seperti biasa ya, gue selalu yang ini juga ada cembung, ada datar. Gue selalu yang cembung di bawah gini. Oke, ini susunannya kayak gini. Nah, oke.
Dan terakhir ada plat. Nah di sini nih, ini kan gue pasang tanpa tracker ya. Plat ini sebelumnya melengkungnya itu ke bawah begini, nah nih. Tapi ini udah gue tekuk, jadi dia nih aslinya kan begini. Nah ini gue udah tekuk jadi begini. Nah paham nggak? Oke, aslinya itu kan begini nih, tekukannya ke bawah ya kan, kayak gini ya. Nah tapi ini gue tekuk ke atas gini, klek gitu. Oke, ini tanpa tracker. Jadi dia ketika mau dipasang tuh jadi kayak gini. Tuh. Baru di sini kita kasih bos. Oke, bentar gue ngambil tang spinya dulu. Nah, kita pakai tang spinya sini. Nah, si spi ini masuk ke celah-celah sini ya. Tuh. Oke. Itu mah udah paham lah pastilah, udah kelihatan emang cara ininya ya begini. Nah, usahakan nih sebelum diiniin ya, kalau bisa ini kan renggang nih, si ininya tuh renggang banget tuh kelihatannya, takut lepas. Jadi kita kasih sedikit tekanan aja di sini supaya dia agak neken. Kita jepit lagi. Oke. Nah, paham ya? Baru kita pasang ke bagian koplingnya. Oh ini buat pemula-pemula aja ya, yang udah pro mah waduh abaikan aja lah video kayak gini. Nah terus ini gimana? Tinggal gini aja, kita geprak. Tuh. Udah jadi. Oke. Ini udah pasti fix jadi dan oke. Nah itu cara ngebuka memasang tanpa tracker. Serius, gua nggak punya tracker. Nah disitulah kita harus punya akal ya. Kita mau punya alat tapi belum punya, ya kita harus punya akal gitu. Tapi tanpa, gimana caranya? Kalau bisa itu tanpa ngerusak. Oke? Kayak gitulah. Kita harus punya kreativitas sebagai mekanik itu. Nah, gue bukan mekanik sih, hanya orang biasa aja gitu, biasa ngoprek-ngoprek demen gitulah. Motor pribadi ini kan kita nggak ngajar ke motor konsumen apa gimana gitu, motor orang gitu ya. Nah udah sih, udah gini aja, ini udah insya Allah udah fix. Oh iya, misalkan ada juga ini yang sering lepas. Nah gue nyaranin ininya kalian tali sesudah dipasang gini, ini kalian ikat pakai bekas tali kopling gitu ya, atau tali gas gitu. Kalian cabut aja serabutnya satu lembar, kalian ikat di sini pakai tang. Insya Allah itu nggak bakal lepas lagi. Udah sih gitu aja ya. Kayak model tadi nih, ada yang di bor, ada yang di garis depan belakang ya. Itu untuk sedikit menanggulangi slipnya gitu, biar nggak parah-parah banget. Kalau yang ekstrim, dia sampai ditambah lagi plat kopingnya, dimodif lagi, ininya bosnya diperkecil, plat koplingnya ditambah 1 lembar jadi 7. Itu menurut gue emang oke banget. Bahkan sudah 7 lembar itu dibikin lebih ekstrim lagi, ditambah plat diafragma ini dibikin seukuran segini, itu lebih jos lagi. Itu gue belum pernah praktekin ya, tapi menurut gue itu sah, itu bener-bener. Ya intinya gimana ya, supaya ini bener-bener cangkermannya itu kuat. Tapi gimana caranya ketika kita mindahin persneleng itu dia nggak keras banget, sedikit aja keras nggak nyaman. Menurut gue sih nggak apa-apa, daripada kita modalin si mesin ini pakai yang dana ekstrim ya.
Ada yang dana ekstrim itu kita harus ngerubah pakai kopling Astrea Grand, ada pakai punya Satria juga ada yang kayak gitu. Bahkan kita harus ngerubah ininya, has rasionya juga ya, sama gearnya juga itu harus dirubah, sama bloknya pun harus pakai Satria gitu. Ya itu sih bagi yang, kalau kalian emang kuat dananya ya silahkan gitu, nggak ada salahnya. Ya ini mah kita hanya main yang kecil-kecil dulu aja, yang tanpa modal, yang gratisan gitu ya. Kita pakai akal gitu, akal-akalan mekanik Indonesia. Oke, mungkin untuk dari video ini ya kalian udah paham lah cara pemasangannya. Oke, mudah-mudahan ini jadi bermanfaat buat kalian. Jadi bisa jadi juga nanti sumber penghasilan untuk kalian gitu ya. Kalian punya temen yang motornya slip, ya bisa jadi pahala juga untuk kalian. Mungkin kalian mau nolong atau mau jadi usaha gitu ya. Kita pasang tarif aja gitu. Tapi emang ada yang berhasil, ada yang enggak ini cara kayak gini. Soalnya tergantung dari partnya juga. Ya kalau bisa sih kanvas koplingnya ini kalian ganti, baru dilakuin bor sama kalau enggak di garis-garis. Ya lebih bagus sih kayaknya itu pakai dua. Berhubung ini gue cuma nyontoin aja ya, tutorial gitu ya, pemasangan tanpa tracker untuk bagian kopling Tornado GS. Oke, terima kasih telah menonton video ini. Semoga kalian mengerti dan semoga jadi bermanfaat juga video ini untuk kalian. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.